Bob? I'm sorry. High five. Miau. Kemarin film yang sedih-sedih. Kali ini aku mau bahas film yang inspiratif. Review film hari ini berhubungan dengan Koceng. Jadi dibuka dengan sapaan Koceng. Film berjudul A Street Cat Named Bob ini adalah kisah nyata yang sebelum difilmkan dituangkan ke dalam buku dan sukses besar. Film yang rilis 2016 ini mengisahkan persahabatan antara seorang pecandu yang berusaha sembuh dan kucing liar yang tiba-tiba muncul entah dari mana dan pada akhirnya mengubah hidup si pecandu. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita review filmnya. Ini dia, A Street Cat Named Bob. Seorang tunawisma bernama James Bowen yang berprofesi sebagai musisi jalanan sedang mencari receh di kawasan padat bernama Covent Garden. Gak cuma receh, kadang dia mendapat sisa makanan dari para pejalan kaki. Untuk bertahan hidup, dia juga mengais makanan dari tempat sampah. Suatu ketika, saat berteduh dari hujan sambil menikmati makanan pemberian, dia bertemu seorang temannya bernama Bas yang sedang mencari orang bernama Dee. Bas ialah seorang pecandu atau junkie, sedangkan James kini dalam program pemulihan, sehingga sebisa mungkin dia menjauhi teman-teman junkinya. Dia pun mampir membeli makanan ke suatu kafe, namun karena uangnya kurang, dia mau barter dengan menyanyikan sebuah lagu tapi malah berakhir diusir dari sana. James pergi dengan perut kosong sambil mencari tempat buat tidur malam itu. Gak disangka, dia bertemu Bas yang suruh dia masuk ke dalam mobil milik orang lain yang lupa dikunci. Bas bilang udah ketemu Dee. Rupanya Dee yang dimaksud adalah salah satu jenis narkoboy. Dia pun menawarkan buat nge-fly bersama James. Esoknya, pemilik mobil datang karena mobilnya hendak ditilang. Dia heran karena ada orang lain di dalam mobil. Bas yang kaget coba bangunkan James tapi dia nggak bangun-bangun. Jadi Bas lari dari sana ninggalin James yang kelihatan gak sadarkan diri. Sejurus kemudian, konselor junkie bernama Val datangi James ke rumah sakit. James berusaha menanyai gitarnya sekaligus meminta maaf atas apa yang terjadi kepada Val. James mengalami OD karena mencampur obat terlarang dengan metadon. Setelah menjelaskan, Val pergi dan minta buat ketemu James nanti. Setelah itu, James pergi menemui Val ke kantornya sesuai permintaan. Dia diberi resep metadon untuk program pemulihannya. Metadon sendiri adalah obat pereda nyeri dan mengobati ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang biar nggak ngalamin yang namanya basian. Apa itu basian? Cari tahu sendiri ya. Setelah memberi resep, Val balikin gitar James yang disita waktu dia OD kemarin. Sebagai permintaan terima kasih, Val minta James buat nyanyikan sebuah lagu buat dia. Permintaan Val itu pun tentu disanggupi oleh James. Singkat waktu, Val pergi nemuin dinas sosial untuk meminta sebuah rumah untuk James. Awalnya permintaan Val ditolak, namun Val beberkan alasannya kalau James bisa sembuh dari ketergantungannya kalau dia ada support system. Walau berat, akhirnya James diberi sebuah rumah. James sendiri sedang menuju ke sana dengan bus di mana dia lihat seorang gadis sedang jalan-jalan bersama 5 ekor dogi sekaligus. Kemudian dia sampai di halte tujuan. Dia pergi ke halaman yang dikasih dan bertemu Val. James begitu bahagia bisa punya tempat tinggal sekarang. Karena masih ada urusan, Val harus pergi seraya ingatkan James dia harus janji buat teruskan programnya. Setelah Val pergi, James berendam di bathtub karena udah lama gak mandi. Tiba-tiba, dia mendengar suara dari dalam rumah. Dengan modal sepatu sebagai senjata, dia segera keluar buat meriksa keadaan. Dia cek ke kamar tidurnya, rupanya kosong. Dia lanjutkan ke dapur dan ternyata itu seekor koceng Oyen lagi makan serealnya. Untung James orang yang penyayang binatang sehingga dibiarkan si Oyen main dan makan. Bahkan dia tuangkan susu buat si Oyen. James pikir mungkin ada pemiliknya, jadi dia berusaha suruh si Oyen pulang lewat jalur dia masuk. Tapi si Oyen gak mau keluar. Dia pun diizinin buat nginap 1 malam di sana sebelum besoknya diantar pulang ke pemiliknya. I'll see you in the morning, okay?
Paginya, James bawa si Oyen keliling komplek mencari pemiliknya. Dia keliling ke banyak tempat tapi nggak nemuin pemilik si Oyen. Karena capek cari, si Oyen dilepas gitu aja di taman karena James harus ke apotek menebus metadon dan lanjut kerja. Tengah asik nyanyi, seorang pak tua kaget waktu lihat James tapi dia tetap lanjutkan perjalanan tepat saat James diusir pemilik toko karena dinilai mengganggu orang lewat. James mengalah dan memilih pergi. Di saat itulah dia lihat si pria tua tadi. Rupanya itu adalah papa James bernama Jack Bowen yang sudah bercerai dari mama James dan sudah nikah dengan wanita lain. Saat James cerita kalau dia lagi program pemulihan, mendadak muncul istri baru Jack bernama Hillary yang kelihatan gak suka sama James. James membahas kemungkinan Natal bersama mereka tapi ditolak Hillary dengan alasan rumahnya penuh. Lalu dia mengajak Jack pergi. Sebelum pergi, Jack kasih uang ke James dan bilang mungkin tahun baru nanti bisa ngumpul. Kemudian James pulang ke rumahnya dan si Oyen udah tunggu di sana. James kaget lihat si Oyen karena ada bekas luka di kakinya. Dengan dia bungkus jaket, dia bawa Oyen mencari pemiliknya lagi. Dia lihat seorang gadis di sana dan ditanya apa dia pemilik Oyen. Gadis itu rupanya yang tempo hari membawa 5 ekor dogi. Dia datangi Oyen karena dengar dia luka. Dia undang James dan Oyen ke rumahnya buat periksa lebih lanjut. Gadis bernama Betty ini bilang Oyen harus dibawa ke klinik hewan agar lukanya tidak infeksi. James gak punya uang buat itu. Si Betty bilang ada alasan si kucing datangi dia, jadi dia harus bertanggung jawab. Diketahui kalau Betty punya alergi terhadap hewan, tapi dia niat bantu dengan menyuruh James bawa ke klinik hewan tempat dia menjadi relawan. Karena ada kesibukan, dia suruh James segera pergi ke klinik sekaligus menamai si Oyen dengan nama Bob. Gak tunggu lama, James pergi ke klinik bersama Bob. Sampai di sana dia harus mengantri padahal dia ada janji konsul dengan Val. Karena gak ada pilihan lain, mau gak mau James harus sabar menunggu demi mengobati si Bob. Sambil nunggu, James melihat sekeliling bersama Bob. Namun karena urung dipanggil-panggil, James berniat pergi karena ada janji dengan Val dan mau mengamen. Saat akan berjalan keluar, resepsionis bilang ke James kalau dia udah dipanggil. Singkat cerita, Bob udah diobatin. Masalah baru muncul. Untuk pemeriksaan memang gratis, tapi obat harus bayar. Dengan terpaksa, James membayar dengan uang pemberian papanya tadi. Padahal itu adalah uang makannya beberapa hari ke depan. Tiba di rumah, James coba ngasih minum obat ke Bob. Bob ini bukan kucing yang doyan minum obat, jadi sempat terjadi aksi kejar-kejaran di antara mereka. Akhirnya Betty yang turun tangan, sekaligus info ke James kalau Bob harus dikebiri nanti demi keselamatannya sendiri. Betty juga cerita kalau dia seorang vegetarian dan sangat anti sama narkoboy. Dengar itu, James gak berani cerita kebenarannya dan bilang dia adalah seorang musisi serta pembuat lagu. Esoknya, James datangi Val dan menceritakan alasan dia mangkir semalam. Dia bilang uang pemberian papanya habis dipakai buat nebus obat Bob. Val bertanya mengenai perjumpaan dengan papanya dan juga cari tahu sosok si Betty, di mana James diingatkan dia belum siap untuk suatu hubungan. Di rumahnya, James intip dari jendela dan lihat transaksi para pengedar di lingkungan sekitar sana. Namun dia pilih untuk gak peduli. Kemudian, bersama Betty, mereka ke klinik untuk kebiri masa depan si Bob. Di sana terbersit keinginan James untuk memelihara Bob, tapi ragu karena alasan kerjanya yang gak pasti. Selesai dari klinik, Bob bertingkah aneh karena risih akibat pelindung lehernya. Karena kasihan, James lepas pelindungnya tersebut dan mulai bermain bersama Bob. Pagi tiba, saat sarapan tanpa disadari muncul seekor Jerry dari lubang. Waktu James bangun, Bob ikut ke kamar mandi bersamanya. Si Jerry manfaatkan momen itu buat curi sarapan Bob. Bob bisa merasakan hawa-hawa pencuri di sekitar dan ketahuanlah si Jerry. Bob kejar, tapi James muncul dan larang dia makan si Jerry sekaligus menutup lubang dengan buku. Tibalah hari pelepasan Bob. James sekalian berangkat ngamen dan dia suruh Bob pergi ke taman yang diikuti Bob. Saat mereka pisah, Bob berubah pikiran dan kejar James ke halte bus. James kembali suruh Bob pergi tepat saat bus tiba. Tapi si Bob, What are you doing here? Oh, ini lovely. It's a good view. Yeah. What are you doing following me into town, hey? Yeah, you're a lion. You're a lion. Here, would this help, love? That's perfect. Oh, That's you fit to run off. He's not actually mine, you know. He's a stray. Oh, Good boy. Good boy. karena terlanjur diikuti, James terpaksa bawa Bob buat ngamen bareng. Bob sangat ketakilan ketika jalan di kota, sehingga James menaikkannya ke bahu. Tapi siapa sangka, aksi itu justru disukai dan menarik perhatian banyak orang. Dan kehadiran Bob itu membawa keberuntungan kepada James. 我们一起睡猫觉，一起喵喵喵喵喵。我要整理的外套，为你身上的味道，想要变成你的猫，赖在你怀里睡着，每天都贪恋着你的好。 Hey, high five. Selesai pertunjukan, mereka berdua datangi seorang ibu yang kita beri nama Ibu Lia.
Bu Lia cerita dia dulu punya kucing Oyen juga, yang begitu setia sampai akhir hayatnya. Tak disangka, di sana Bas muncul dan perhatikan James dari jauh. Setelah mendapat uang yang cukup, mereka pun pulang dengan bus, di mana Bas terus ikutin James. Sampai di rumah, mereka makan mewah setelah sekian lama, serta hadiahkan kalung list untuk Bob. Besoknya mereka kembali pergi bersama sambil melewati para BD-BD lokal. Mendadak muncul Betty yang bersiap pergi demo bersama komunitasnya. Belum lama dia pergi, Bas ikutan muncul. Tujuannya jelas, meminta sedikit uang dengan alasan untuk beli makan. Karena dia terus memaksa, akhirnya James kasih dengan syarat jangan cari dia lagi. Kemudian, pertunjukan nyanyi bersama si Bob berlanjut. Dan lagi-lagi dipenuhi orang yang senang melihat duet mereka. Selesai nyanyi, Bu Lia datang lagi sambil ngasih makanan memeng serta sebuah shell kecil untuk Bob. Selesai ngamen, mereka pulang dan kembali ketemu Betty di mana James sajak dia makan malam. Berhubung Betty vegetarian tingkat dewa, jadi Betty tawarkan biar dia aja yang masak. James iakan karena anggap itu adalah kencan pertama mereka. Mereka bercerita banyak hal malam itu, tapi James tetap rahasiakan kalau dia masih program pemulihan narkoboynya. Sedangkan Betty selalu menghindar kalau ditanya mengenai hidupnya. Kelar makan, James bawa Bob shopping makanan enak sebagai jatah preman. Selesai milih dan gak lupa beli sebuket mawar buat Betty, mereka balik ke rumah. Belum sampai rumah, dia lihat ada seseorang tergeletak di tangga. Ketika didekati, itu adalah Bas yang udah gak sadarkan diri. James berusaha bangunin hingga suaranya membuat orang-orang mendekat karena penasaran, termasuk juga si Betty. Namun, semua usaha mereka sia-sia. Di rumah Betty, dia cerita mengenai hidupnya. Dulu dia punya adik tapi udah meninggal akibat overdosis seperti Bas. Padahal adiknya seorang pelukis handal, semua lukisan di rumah dibuat adiknya. Tempat tinggalnya sekarang dulu ditempati adiknya ketika masa pemulihan. Dan di situ jugalah adiknya meregang nyawa. Makanya Betty tetap tinggal di sana biar merasa dekat dengan adiknya. Karena alasan itulah dia sangat membenci para jangki. Cerita Betty memberi James motivasi lebih untuk sembuh. Dia minta izin ke Val untuk lepas dari metadon dan akan melawan Val Sebastiannya apabila kambuh, agar cepat lepas dari jerat obat-obatan. Tapi Val larang karena dirasa belum waktunya, sehingga James diminta untuk ikuti prosedur yang udah dirancang dan akan dibahas lagi nanti setelah libur Natal. Kemudian, dia balik untuk merayakan malam Natal bersama Betty di rumahnya. Kesempatan itu juga menjadi ajang tukar kado antara mereka. Betty mendapat aksesoris dari James, sedangkan James dikasih salah satu lukisan yang dibuat adiknya Betty. You don't stop learning inside. It's all horrible. Come on, let it. No indication that they want you there. I wonder why people kiss with their lips. I mean, why not? Malam tahun baru, James bawa Bob naik bus ke suatu tempat. Tujuan mereka tak lain adalah rumah Jack dan Hillary. Dengan menyembunyikan Bob ke dalam jaketnya, dia menekan bel rumah yang dibuka oleh Jack sendiri. Dia kaget dengan kehadiran James, tapi nggak bisa apa-apa sebab James sudah nyelonong masuk ketemu dua adik sambungnya, yakni Chris dan Faith. Dua adiknya bilang Hillary nggak suka James karena dia jangki, lalu tanpa sebab pasti mulai berkelahi. Tiba-tiba Bob nongol dari balik jaket. Chris suka dengan kucing tapi tidak dengan Faith. Keadaan rumah menjadi chaos ketika karena Bob berlarian ke sana kemari ditambah munculnya Hillary di sana. Puncak kekacauan ialah pecahnya vas bunga dan juga tumbangnya pohon Natal, sehingga mau tidak mau James harus pergi membawa Bob dengan penuh kekecewaan. Untuk mengobati kesedihannya, mereka berdua lanjut mengamen seperti biasanya. Namun hari itu sepertinya bukan hari yang baik. Seorang pria membawa seekor dogi yang mengencingi tempat uang James. Keributan terjadi kala penonton berusaha membela James hingga harus dipisahkan polisi yang patroli. Akibatnya James kembali berurusan dengan polisi dan dilarang mengamen lagi. James terus tanya Val di mana Bob dibawa polisi. Bob aman menurut Val, tapi dari reaksi James, Val tahu kalau James tidak minum metadon. Val suruh dia ke apotek buat minum metadon sebelum menjemput Bob. Dengan buru-buru, James ke apotek untuk minum metadon, namun secara mengejutkan, Betty ada di sana. Semua rahasia James yang seorang mantan jangki ketahuan Betty yang jelas membuatnya kecewa berat sama James. Dia tinggalkan James karena nggak mau dekat-dekat sama pecandu maupun mantan pecandu. Walau James berusaha menjelaskan, tapi semua udah terlambat. I was trying to protect him, and then this whole fight broke out, and then what will even happen to Bob? If you can't sing, then you can't make any. Udah jatuh tertimpa tangga. Itulah keadaan James sekarang. Dia meratapi sisa uangnya karena udah nggak boleh ngamen lagi. Dia mutusin buat melamar ke sebuah percetakan bernama Big Issue untuk menjadi penjual majalah. Dengan sistem yang pertama gratis, selanjutnya beli dari mereka untuk dijual kembali. Syaratnya satu, hanya boleh dijual di teritori yang udah ditentukan.
Kalau melanggar, maka kerjasama akan berakhir. Setelah setuju, James ajak Bob untuk difoto bareng sebagai tanda identitas. Maka dimulailah petualangan James dan Bob sebagai penjual majalah. Bob masih membawa keberuntungan buat James. Jualannya laris manis berkat Bob yang menjadi pusat perhatian. Bahkan datang seorang jurnalis yang ingin meliput kisah James dan Bob karena dianggap menarik. Sayangnya, apa yang terjadi pada James dan Bob menyebabkan kecemburuan dari saingannya di teritori seberang. Sang kompetitor terang-terangan membenci James. Hari itu terjadi suatu blunder oleh James. Saat akan menuju teritori jualannya, dia berhenti karena ada orang yang mau selfie dengan Bob dan memaksa membeli majalahnya, padahal itu teritori sayangannya. Masalah ini sampai ke kantor, sehingga mau nggak mau James harus disuspensi, tidak boleh berjualan selama sebulan ke depan. Itu menyebabkan badai keuangan pada James. Jadi mereka harus berhemat. James sendiri rela nggak makan asalkan bisa beli makanan buat Bob demi bertahan dengan sisa uang yang ada. Titik terendah terjadi, tidak ada lagi makanan buat mereka berdua, sehingga Bob juga harus ikut menahan lapar. Give it a rest, mate. Come on. I know you're hungry, buddy. I'll find a way, okay? James coba mengamen di terowongan penyeberangan dan pinggir jalan, tapi hasilnya tidaklah seberapa. Sampai suatu ketika, Betty datangi James buat diingatkan kalau dia nggak boleh lagi ngamen atau akan berurusan sama polisi. James dan Betty bertengkar di jalanan hingga keluar kata-kata Betty yang bilang bagaimana bisa dia jatuh cinta dengan seorang pecandu, kemudian pergi meninggalkan James. Singkat waktu, suspensi James berakhir dan dia kembali berjualan majalah. Saat berjualan, muncul seorang ibu dan anaknya yang mau melihat langsung Bob. Tak disangka, si ibu coba menawar Bob karena anaknya suka. Saat James berusaha menolak permintaan si ibu, Bob lari ketakutan akibat banyak dogi di sana. James berusaha mengejar Bob, tapi dia kehilangan jejaknya. Did you see a cat coming there? Bob? Keadaan itu membuat James menjadi stres. Dia cerita semuanya kepada Val lalu minta izin pulang karena berharap kalau Bob akan pulang. Pagi, siang, malam James menunggu kepulangan Bob di rumah. Namun Bob tidak juga pulang. Di sisi lain, seorang autor buku tunjukkan kisah James dan Bob di koran kepada temannya yang juga sering melihat pertunjukan ngamen mereka dulu. James dan Bob rupanya sudah menjadi trending di YouTube dan medsos lainnya, hingga mereka berniat untuk membuat sebuah buku tentang kisah mereka berdua. Balik ke James yang masih galau, perasaan kehilangan Bob membuatnya ingin kembali memakai obat lagi. Dia datangi para BD lokal, dan setelah berpikir beberapa saat, dia batalkan niatnya. Balik ke rumah, dan Bob lagi nangkring cantik di dapur. Hey, mister. Where have you been? Bob? Sesuai janji Val, James ingin 100% lepas dari pengaruh obat metadon. Dia yakin mampu melewati semua masa sulit itu karena ada Bob yang akan menguatkan dan menemaninya selama seminggu. Sebelum mulai, dia terlebih dulu pamit dengan Betty. Betty juga menawarkan bantuan untuk mengantarkan makanan tanpa mengganggu James. Lalu, dengan keyakinan penuh, dia memulai masa-masa lepas dari metadon dengan menahan rasa nyeri, sakit, dan gelisah setiap saat. Bersama Bob, dia terus bertahan melewati masa itu. Hey, mister. Pagi itu, James bangun dan merasa segar bugar yang artinya dia berhasil melewati masa kritisnya berkat bantuan Bob. Untuk merayakan, dia mengajak Bob jalan-jalan keliling kota sambil berjualan majalah. Dia juga melapor ke Val, dan hari itu resmi dia selesai dengan program pemulihannya dan dinyatakan sembuh dari ketergantungan obat terlarang. James segera datangi rumah Betty buat kasih tahu kabar gembira itu. Saat tiba di sana sedang ada proses pindahan. Saat bertemu Betty, dia diberi ucapan selamat atas kesembuhannya serta diinfo kalau dia akan pindah untuk pulang sementara agar bisa menemukan kehidupan baru. James berikan hadiah perpisahan berupa gantungan yang biasa disebut Dreamcatcher serta alamat orang tua dan nomor teleponnya. Diketahui juga nama asli Betty adalah Elizabeth Robinson. Sebelum berpisah, Betty serahkan barang titipan dari seseorang kepada James. Sejurus kemudian, James sudah berada di kantor penulis buku Tempo Hari. Mereka membahas kemungkinan membuat buku mengenai kisah dia dan Bob. James juga difasilitasi HP dan laptop untuk mendukung pekerjaannya.
Setelah setuju dengan tawaran itu, James datangi rumah Jack lagi untuk kabari kesembuhannya sekaligus meminta maaf atas semua kesalahannya di masa lalu. Jack tentu tersentak mendengar itu semua karena gimana pun dialah yang udah telantarkan James setelah bercerai dulu. Selama ini, dia simpan foto masa kecil James di dompetnya karena perasaan bersalah. Dia mengakui selama ini sebenarnya malu kepada James karena tidak bisa menjadi papa untuknya. Bahkan saat Hillary tanya dia lagi apa di luar, dengan suara lantang Jack bilang, "Aku lagi ngobrol sama anakku." Lalu, James balik ke rumah untuk menulis kisahnya dan Bob sambil mengerjai Bob dengan screensaver ikan di laptop. Malamnya, waktu Bob lagi makan, lagi-lagi si Jerry mengintai. Saat Bob lengah, makanannya kembali dimakan si Jerry. Sedangkan Bob sibuk mainin kertas di kamar bersama James. Si Jerry yang ikutan ke kamar ketahuan Bob dan kembali dikejar, tapi masih bisa diamankan James dengan kembali mengisolasi lubang si Jerry. Singkat waktu, tibalah hari peluncuran buku James dan Bob. Buku yang diberi judul A Street Cat Named Bob mendapat respon positif dari para pembacanya. James pun diminta memberi kata sambutan tepat saat disapa oleh Betty yang juga hadir memberinya semangat. Begitupun Jack, Bu Lia, serta Val. James berdiri di meja mimbar bersama Bob menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Bob yang muncul di saat terendah hidupnya. Menemaninya dalam suka dan duka serta mendukungnya saat melewati program penyembuhan. Gak lupa juga kepada Val yang memberinya kesempatan kedua. Acara dilanjutkan dengan prosesi tanda tangan kepada para pembeli buku. Bukunya terbit tahun 2012 dan menjadi penjualan terlaris. Kesuksesan buku itu membawa James ke hidup baru serta bekerja untuk meningkatkan kesadaran terhadap tunawisma dan kegiatan amal hewan. Demikianlah kisah James dan Bob. Tamat. Film yang sangat menginspirasi ya. Kesetiaan hewan kadang bisa melebihi apa yang ditawarkan manusia sih. Gimana kabar Bob sekarang? Sayangnya, Bob udah meninggal tahun 2020 lalu. Setelah hilang selama 2 hari, dia ditemui meninggal di pinggir jalan akibat ditabrak mobil yang belum diketahui siapa pelakunya. James sendiri sempat mengalami depresi akibat kehilangan Bob, tapi sekarang udah baik-baik aja. Sedih ya cara matinya, tragis banget. Tapi gimana pun dia udah nemenin James dari susah sampai sukses dan mungkin lagi bahagia di surganya para hewan. Sampai sini aja review film ini, semoga suka dan terhibur ya. Sampai jumpa di video lainnya, bye.